Lanjut belajar kita develop aplikasi di Microsoft 365 dan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa membuat aplikasi database customer khususnya untuk ya bisnis B2B ya di Microsoft 365 menggunakan Microsoft List dan Power Apps. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Malam takbiran agak gabut ya. Ini kita belajar sedikit mengenai bagaimana kita bisa bikin aplikasi database ya. Dan khususnya adalah database customer. Dan di bisnis B2B biasa kita akan bicara mengenai database customer itu adalah nama company ya atau data company dan juga data kontak di company tersebut. Nah, kali ini kita akan menggunakan Teams atau Microsoft List sebagai database-nya. Dan kemudian kita akan menggunakan Microsoft Power Apps sebagai UI-nya. Gimana caranya? Yuk kita coba. Kita mulai dengan kita buka Microsoft 365 Home. Ya, Anda mungkin diperlukan login kalau Anda belum login ke account Microsoft 365 company Anda. Nah, dari sini saya akan menggunakan account Iwan. Nah, user Iwan ini adalah user yang sifatnya user biasa ya, yang mana artinya kita tidak membutuhkan account yang memiliki akses sebagai admin. Jadi cukup user biasa aja, gitu ya. Nah, dari sini kita buka Teams. Nah, kita buat dulu Teams-nya. Oke, dia ngebukanya Teams yang modern. Nah, Anda bisa melakukan ini di Teams desktop ataupun yang di web ya, sama aja. Nah, di sini kita sudah memiliki Teams sales team ya, sehingga kita nggak perlu menggunakan atau membuat Teams yang baru. Jadi kita gunakan existing aja. Kalau Anda mau membuat yang baru, silakan ya. Nah, ini di kondisi sales team sudah terbuat. Nah, kita membuat database di SharePoint-nya dari sales team ini. Nah, kita akses menggunakan ke file, kemudian kita titik 3 open in SharePoint ya. Nah, kita lihat di site content pernah oke, masih kosong SharePoint listnya. Jadi data yang akan kita taruh ada di sini. Nah, di sini belum ada database-nya dan selanjutnya yang akan kita buat adalah data customer dan kontak. Yang mana satu customer bisa memiliki multiple kontak. Misalnya PT ABC bisa memiliki kontak yaitu adalah purchasing-nya, misalkan finance-nya, misalkan adalah IT-nya dan lain-lain gitu ya. Jadi relationship-nya adalah one to n. Nah, yang pertama kita buat adalah parent-nya dulu yang one-nya. Itu adalah customer. Oke. Di new, kemudian list. Oke, kita pakai blank list aja. Sini misalkan adalah customer. Oke. Create. Nah, dari data customer ini kita edit dulu listnya ya, list setting. Tentu saja kita akan mengutilize kolom yang udah ada aja. Nah, kalau dari customer, tentunya kita tidak menggunakan title, tapi adalah nama perusahaan atau company name. Oke, kita title kita ganti company name. Ya, tipenya sama-sama string, jadi it's okay. Oke, saya balik lagi ke list supaya mempermudah bentuk atau tampilannya. Nah, selain company name, hal apa yang ingin kita buat? Yang kita ingin kita simpan, yang pertama itu misalkan adalah teks, ya, itu adalah alamat, address. Oke, tipenya single line of text ya, sudah. Nah, kadang juga kita ingin kalau address it's yang pendeknya, tapi kita ingin mengkategorikan dia berdasarkan kota, ya. Nah, kita tambah satu kolom lagi, city.
Oke. Kemudian kita tambahkan, biasa kita ingin mengkategorikan customer itu berdasarkan jumlah karyawannya, ya. Nah, kita tambah add column. Ini adalah kalau jumlah karyawan tipenya adalah number, ya, dan number of atau kita employee, ya. Maknanya adalah jumlah employee. Oke. Kemudian juga kita ingin mengkategorikan dia berdasarkan industrinya. Oke. Nah, kita tambahkan tipenya adalah choice karena kita misalkan mau melimit cuma beberapa industri. Next, ya. Industri. Oke. Nah, pilihan pertama misalkan manufacturing. Oke, kedua adalah financial. Ketiga adalah retail. Keempat, kita ambil contoh apa ya, manufacturing, retail. Atau 3 aja dulu ya. Save. Oke. Jadi kita sudah memiliki satu tabel berisi mengenai company name, kemudian address, city, employee, jumlah employee-nya, industrinya apa. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita membuat data kontak di customer tersebut, ya. Jadi relationship-nya one to n, ya. Satu customer bisa memiliki multiple kontak. Oleh karena itu di table kontak kita perlu ada referensi di situ. Nah, caranya kita buat sini, kita ke site content lagi. Kita new list, ya. Blank list. Kita kasih nama kontak. Create. Nah, sama seperti tadi kita ke list setting untuk mengganti title ya. Title kita rename menjadi misalkan name-nya ya atau namanya ya. Nah, kita tambahkan adalah referensi terhadap si company-nya karena relationship-nya adalah one to n. Jadi referensinya ada di child-nya gitu ya. Kita add column itu adalah lookup. Nah, lookup kita lookup ke list-nya adalah customer. Oke. Name adalah company. Company-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita tambah kolom. Text itu adalah job title. Job title. Nah, kita kasih dua hal aja ya, itu adalah nomor handphone dan alamat email. Oke. Add kolom. Nomor handphone dia tipenya text. Phone. Oke, kemudian alamat email, add column. Oke, kita pakai teks email. Oke, sip. Kita sudah selesai membuat dua tabel mengenai data customer dan data kontak. Kita coba isi dulu. Di customer, ini kita isi beberapa. Oke, satu misalkan adalah PT Angin Ribut. Oke.
Oke, kita sudah membuat 3 customer dan masing-masing jumlah employee berbeda, city berbeda, industri berbeda. Sekarang kita buat kontaknya. Kontak. Nah, karena tadi udah membuat nama customer, ketika kita new, nah misalkan di sini adalah Sukadi, ya, Eko. Company name muncul di sini. Nah, itu karena relationship one to n atau lookup ya. Misalkan sini. Job title adalah oke. Ya, kita asal aja nih ya. Oke, sekarang saya akan menduplikat buat beberapa ya. Oke, gagal. Kita buat gini. Oke. Nah, ternyata di belakang dia berhasil. Kita ubah dulu ya. Or kita biarin aja. Kita jadi ini sebagai sesuatu yang akan diedit oleh aplikasi. Hal yang selanjutnya akan kita lakukan itu adalah kita membuat aplikasi menggunakan Power Apps. Nah, dari sini kita akses di titik 9 sini ya. Kalau nggak muncul, kita ke Explore All Your App. Nah, cari sini adalah Power Apps. Kalau nggak muncul juga, searching sini adalah Power Apps. Nah, muncul ya. Kadang lebih cepat Anda juga mengetik make.powerapps.com. Oke. Nah, oke, ternyata belum pernah bikin sini, ya, belum pernah pakai. Gak apa-apa. Nah, hal yang pertama kita perlu cek dalam penggunaan Power Apps itu adalah license-nya. Kita klik logo gear di sini, kemudian kita lihat plan. Terlihat di sini, license yang dimiliki oleh user Iwan ini adalah license yang Power Apps for Office 365. Maknanya adalah license-nya dia yang dapat dari Office 365 atau Microsoft 365. Nah, jadi misalkan Anda menggunakan license Microsoft 365 Business Basic, Business Premium, Enterprise One, dan selanjutnya itu otomatis menggunakan atau mendapatkan license Power App for Office 365, include di license Anda. Ya, jadi nggak perlu memiliki license yang premium. Oke, nah kalau untuk yang premium mungkin kita bahas di lain hari. Oke, jadi poinnya adalah dia menggunakan license yang include di Microsoft 365 subscription dari company-nya. Nah, oke, dari sini kita buka atau kita buat create blank app ya, blank app, canvas app. Nah, kita bisa menggunakan mode yang tablet atau phone, tapi sekarang saya menggunakan metode tablet karena objektifnya kita akan menggunakan di desktop. Oke. Nah, misalkan di sini adalah Cloudia System ya. Soalnya saya akan reuse ini atau menggunakan ini di video-video selanjutnya. Oke. Lihat. Nah, sambil menunggu, data pertama yang akan kita gunakan itulah data yang tadi dua ya, menggunakan data customer dan data kontak, yang mana relationship-nya adalah one to n. Oke, dia sudah selesai di sini, kita skip. Nah, dari sini hal yang pertama kita lakukan itu adalah kita menambahkan datanya ya. Nah, kita ke bagian data, add data. Oke. Data kita ada di SharePoint. Oleh karena itu kita searching inilah SharePoint. SharePoint, ya. Kita akan login menggunakan akun Iwan. Oke. Di sini udah tersedia sales team, ya. Tapi kalau misalkan Anda nggak muncul, Anda lakukan adalah copy paste dari
ini sampai dengan slash list ya. Nah, copy paste satu baris ini. Oke, sampai dengan sebelum slash list. Oke, kita balik ke Power Apps. Di sini udah muncul, jadi saya gunakan aja sales team. Nah, dua list kita ini sudah ada. Kita menggunakan contact dan kita gunakan customer connect. Oke. Nah, di halaman pertama biasakan bahwa kita akan membuat dan parent-nya, yaitu adalah customer. Nah, dari sini kita insert ya. Kita pakai tabel aja ya biar lebih mudah ya. Table. Nah, datanya adalah customer. Dia akan langsung tarik tabel customer. Oke. Nah, kita cuma butuh 4 kolom ya atau 5 kolom. Nah, yang attachment kita nggak butuhkan, jadi kita take out di kanan bagian select, kita take out bagian attachment. Oke. Nah, kita kasih pemanis sedikit text label sebagai headernya. Nah, di sini misalkan kita kasih nama Cloudia System. Oke. Kita tengahin. Kita kasih dia font size-nya adalah 15. Bold. Background-nya kita fill. Warnanya misalkan hijau ya. Yang hijau ini. Hijau yang ini. Oke. Nah. Ini kita kasih nama screen-nya adalah misalkan customer list screen. Oke. Labelnya udah biarin aja. Oke. Nah, kita resize dulu. Ini kasih nama customer data table. Oke. Kita kecil dikit. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita bikin form untuk kita kalau mau menambahkan customer-nya, gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan new blank screen. Nah, di sini kita kasih nama customer info screen. Ya, walaupun sebenarnya adalah form, tapi kita kasih nama customer info. Nah, kita insert, oke, form, edit form, oke, edit form. Kita kasih data source-nya adalah customer. Nah, dia masih berbentuk form, kita buat dia satu layout. Oke. Biarkan segini. Nah, selanjutnya kita copy paste aja headernya. Oke, headernya kita copy paste. Kemudian kita insert icon back ya. Back arrow sini. Kayak kasih warna hitam. Oke, kemudian saya kasih ukurannya adalah misalkan 50 kali 50. Oke. Kurang kekecilan. Nah, ini lebih enak kalau kita gedein dikit. Nah, sip. Nah, kalau misalkan diklik di sini, ini akan jadi insert on select ya. Ini udah kebetulan on select. Kita ke back. Oke. Nah, kemudian formnya kita kasih nama adalah customer form. Oke. Oke. Dari sini kita back dulu. Ya. Kita back, kalau nggak bisa kita balik ke list. Ya, klik sini.
Kemudian kita klik di bagian tabelnya. Nah, pastikan tabelnya punya capability untuk jadi link. Kita ambil ke kolomnya. Di company name, is hyperlink, ya. Nah, di sini kita pilih ketika jadi hyperlink, kita on select. On select, dia akan pindah ke page selanjutnya dan kita akan berikan dia parameter itu adalah company ID, ya. Kalau kita lihat di SharePoint, kita bayar SharePoint ke customer, actually tiap data di SharePoint kita bisa memunculkan add column di sini, hide or show. Nah, ada satu kolom itu adalah identifier atau ID. Oke, ID number. Nah, dari sini kita balik ke Power Apps, on select dari si kolom company name ini, kita pilih dia adalah navigate. Kita pindah ke customer info screen. Oke. Kita pakai screen transitionnya transition.none, gak usah transisi ya. Nah, tapi yang paling penting adalah parameter yang akan kita passing. Oke. Kita pakai variable underscore ID sama dengan customer data table dot selected dot ID. Nah, dia. Ini adalah kolom-kolom yang ada di SharePoint ya. Nah, kita coba, kita play dan kita pilih Bank Sejahtera Selalu. Nah, oke. Kosong, jelas. Tapi kita lihat parameternya terpassing apa enggak. Caranya adalah kita ke bagian di sini adalah variabel. Kita ke konteks variabel, artinya variabel di level layar, ya. Nah, di sini ID muncul. ID sama dengan 2. Oke. Nah, kita back lagi. Oke. Selain itu, kita edit lagi. Di sini karena kita kalau misalkan klik itu kita mau melihat, ya. Kita munculkan adalah view form. Form itu adalah customer info form, customer form, ya. ID yang mana sudah dipassing di parameter yang atas. Oke. Nah, kita coba lagi. Kenapa masih kosong? Karena kita belum men-select formnya yang mana. Oke. Caranya adalah kita klik balik lagi dulu ke sini ke formnya. Nah, kemudian kita pilih data source sudah ke customer ya, tapi kita pilih item apa yang akan munculkan itu di item. Nah, kita pilih first filter, customer, ID sama dengan parameter underscore ID. Nah, langsung muncul, gitu ya. Oke. Nah, oke. Anda juga bisa menggunakan variabel konteks. Caranya adalah kita copy dulu, ya. Nah, kita pakai yang di info screen, ya, customer info screen, kita pilih on visible. Nah, kita lakukan update konteks. Nah, ini adalah men-setup atau menyimpan di variabel level halaman sehingga kita mau bisa lakukan diakses beberapa di beberapa form atau beberapa kontrol ya. Nah, misalkan di sini obj customer titik 2 kita paste. Nah, tutup kurung. Nah, oke. Untuk make sure kita back dulu ya. Kita back. Kemudian kita masuk lagi yang ke misalkan udah selamanya. Nah, kita lihat variabelnya. Nah, obj customer sudah ada ya. Kita view record. Nah, ini obj customer. Oke. Nah, karena kita sudah menyimpan data customer atau satu record customer di obj customer ini, kita nggak perlu lagi melakukan filtering di sini, ya. Jadi kita lakukan pakai obj customer aja. Oke, sama aja. Dan jangan lupa kita
ini kan on visible, artinya ketika dia masuk, ya kita setup variabelnya di objek customer. Nah kita balikin juga ketika dia keluar, mesti dibersihkan. Caranya adalah kita copy dulu nih. Nah, kita ganti on hidden. Oke. Paste. Objek customer. 2. Blank. Nah, kita hapus dulu. Oke. Kita tidak menghapus underscore ID, tapi kita hanya menghapus objek customer. Itu aja ya. Oke. Sip. Nah. Oke. Ini sambil pencet Alt ya, kalau Anda ingin tanpa perlu play. Oke. Oke. Nah, kita misalkan mau ada capability untuk mengedit ya. Kita insert dulu, insert button. Nah, taruh di sini. Nah, karena kan formnya cuma sampai mana sih formnya? Nah, sampai sini kita taruh agak bawah. Nah, formnya udah sampai sini. Misalkan di sini adalah kita ketik edit customer. Oke. Edit customer. Nah, on select edit form customer form. Oke. Nah, kita copy paste aja button ini. Oke. Rapin saja. Nah, oke, sip. Tapi di sini adalah misalkan adalah save, di sini adalah misalkan reset. Oke. Nah, kalau save kita ganti bukan edit form, tapi adalah submit form. Oke, reset kita ganti menjadi reset form. Oke. Nah. Oke. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan kita play Bank Sejahtera Selalu edit, koma, TBK misalkan ya, kita edit dikit ya. Save. Oh, dia udah ke save. Jadi kalau misalkan kita ke sini, nah dia udah ke save ya. Tapi saya lupa satu hal, itu adalah kalau dia habis chat save, nah, ubah dia menjadi edit form lagi. Bukan, view form. Oke. Balikin dia. Jadi save, misalkan 25A. Save. Nah. Balikin sini, udah benar ya? Oke. Nah, biasa kita nggak wajar kalau edit ini muncul ketika dia mengedit. Jadi display modenya, visible-nya kita atur berdasarkan form. Oke, jadi visible-nya adalah formnya customer mode, customer form dot display mode sama dengan display mode dot view ya, jadi kalau dia view dia muncul. Nah, sebaliknya kalau reset dan save dia hanya muncul pada saat display mode dot edit. Nah, jadi ketika di sini edit jadi misalkan 78 save. Nah, gitu ya, dia bergantian ya. Oke. Di sini lupa satu hal, ketika misalkan udah di save, on click mana nih? On select, ya. Dia perlu lakukan refresh data customer. Oke, kemudian kita balik lagi lakukan update konteks.
kita copy paste aja dari yang formnya dari screennya on visible. Nah, di save ini kita refresh datanya, masukin lagi ke variabel obj customer, kemudian dia akan view form. Oke, kita coba ya. Oke, di reset dulu. Misalkan di sini adalah 79. Save. Nah, ya jadi nggak ada faktor terdelay atau masih menggunakan data yang sebelum diedit. Misalkan 83. Save. Nah, kita lihat di database-nya. Udah menggunakan 83 ya. Oke. Ini mengenai yang yang data customer ya. Nah, gimana kalau saya mau menambahkan customer? Nah, di sini kita kita add di list screen, kita insert button, itulah add. Nah, add library ya, tapi actually adalah add customer ya. Nah, misalkan sini adalah 40 dikali 40 kecilan. 50 atau 40 ya, nggak apa, 40 kali 40. Oke. Nah, kita kasih title-nya di sini di bawah, tooltip-nya adalah add customer. Oke. Nah, yang kita perlu lakukan adalah serupa dengan kita add company name ya. Di sini tapi instead of dia memview, tapi dia adalah new form. Oke. Nah, dari sini kita copy. Nah, kemudian kita paste. Oke. Nah, ID-nya kita mesti set sebagai blank karena dia nggak ada ID. Gitu ya. Nah, kalau view form kita ganti jadi new form. Oke, new form, custom form. Oke. Nah, jadi kita new add customer. Oke. Company name PT Sejahtera Tes. Sejahtera Tes. Jalan Pekapuran nomor 23, City Depok, employee misalkan 12, industri retail. Save. Ya, data kesimpan. Tapi ada satu kendala di sini. Kita lihat dulu datanya, simpen dulu ya. Nah, data kesimpan ya. Tapi masalahnya kita tidak menyimpan ID-nya. Oke. Oleh karena itu kita perlu edit tiket nih. Di button yang tadi save. Oke. Dan cara ya, misalkan dia mau balikin ketika ID-nya kosong. Oh iya. Nah, if underscore ID sama dengan blank, jadi kalau ID blank, kita balikin lagi aja ke halaman sebelumnya. Back. Ya. Kita back. Oke. Kalau enggak dia akan view form. Obviously dia akan balik ke jadi view form ya. Akan nge-break. Yaudah, nggak apa-apa. Misalkan kita buat baru. PT Gerak Cepat Selalu, address Jalan Cimanggis nomor 25, ya kan, ini adalah Jakarta Timur. Employee misalkan 344, industri misalkan dia adalah manufacturing. Save. Nah, dia balik, data dia masuk, gitu ya. Ya. Actually ada cara yang lebih benar sih, cuma nih kita pakai cara yang paling cepat aja. Nah, kita udah punya multiple customer ya. Nah, kita juga udah punya
udah punya multiple customer, udah bisa mengentry data. Terus gimana caranya kalau kita mau menampilkan list kontak ya? Oke. Dari sini kita misalkan tadi data banyak di customer kontak suka di echo, semuanya suka di echo, tapi kita biarin aja dulu ya. Nah, dia di PT apa? Angin Ribut ya. Oke. Kita ke PT Angin Ribut. Nah, view. Oke. Dari sini kita buat dia menjadi misalkan 3 kolom. Oke. Kita buat jadi 3 kolom. Jadi kalau suka diedit, dia kayak gini. Oke. Nah, kita biarkan dulu. Kalau kita kayaknya attachment nggak butuh deh. Kita fieldnya attachment kita nggak butuh. Remove. Nah. Ini ya. Biar dia formnya juga nggak banyak-banyak amat. Nah, segini ya formnya. Oke. Kita back. Kita Angin Ribut. Nah, oke. Data segini. Selanjutnya kita mau melakukan hal serupa di nama usernya atau di nama kontaknya ya. Nah, dari sini kita insert table. Oke. Table kita pakai kontak. Nah, muncul nih semua nih. Oke. Tentu saja kita resize dulu. Nah, ada size dulu ya. Nah, dari sini kita pilih kolom yang kita nggak butuhkan. Kolom yang nggak kita butuhkan itu adalah kolom attachment tentunya. Oke, email kita biarin. Kita kecilin dikit ya biar kita kerasa lebih rapi. Oke. Ini juga nih tabel sedikit. Nah, dia nggak mau this item.name. Nah, name title ya. Oke. Oke, kalau tadi misalkan dia agak ribut minta diganti name-nya jadi name title is okay. Nah, dari sini kita pastikan ke is hyperlink. Nah, kita lakukan sama. Kita buat screen-nya dulu. Oke. Kita buat new screen. Di sini namanya adalah contact info screen. Oke, kita copy paste headernya dan backnya ya. Header dan backnya ke contact info screen. Nah, habis itu kita insert edit form. Datanya adalah seperti tadi, itu adalah kontak. Oke, seperti tadi juga kita kasih kolomnya satu aja ya. Nah, seperti tadi juga button-buttonnya kita copy paste. Button 1, button 2, button 3 ya. Kita copy paste. Door di bawah sini. Ya, dia akan jelas akan ada sedikit error ya. Ntar kita benerin. Di sini kita formnya kita rename jadi adalah contact form. Oke. Nah, dari contact form ini kita remove dulu attachment ya. Kita mungkin pakai kapan-kapan lah di video selanjutnya, tapi kita nggak pakai sekarang. Oke. Nah, edit customer, edit form, bukan custom form tapi contact form. Oke, kita edit copy ya. Nah, sama juga buttonnya, resetnya adalah reset form ini. Save-nya adalah save, submit, customer contact form, dan refresh-nya adalah contact. Oke. Dia belum merecognize field ID. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempasing parameternya. Oke. Kita passing parameternya balik di customer info ya. Kita klik bagian sini, kemudian kita klik on select. Nah, kita samain aja. Navigate contact info screen.
Transitionnya kita biarkan nggak ada dulu. Screen transition dot none. Oke. Nah, kita samain aja ya yang di passing parameternya. Underscore ID, tapi dari mana? ID kita ambil dari data table ini. Kita rename dulu biar bagus. Jadi contact data table. Oke. Dari sini ID sama dengan contact data table dot selected dot ID. Oke. Nah, kita sudah bisa passing. Headernya kemana? Oh, hilang headernya. Ini kita copy. Paste. Kepencet tadi bukan copy paste, ternyata move. Oke, nggak apa-apa. Oke. Sip. Nah, kalau dia diklik, nah, kita lihat di variabelnya di contact info sudah ada ID. Oke. Contact info udah ada ID. Nah ini ke bawah nih OBJ customer, sih nggak ke bawah. Oleh karena itu kita balik ke contact info screen. Contact info screen kita on visible. Oh, it's okay. Jadi biar dulu deh ya. Nah, sekarang ke contact info screen. Nah, namanya kita udah set bahwa dia ngambil dari kontak, tapi kita sebelum ngambil adalah item. Jadi adalah kita pakai yang simple, first filter ya, contact ID sama dengan underscore ID ya. Nah, dia udah ambil langsung. Oke. Misalkan di sini kita edit. Oh, visible-nya belum kita setting. Ini visible edit form itu pada saat contact form display mode. Nah, sama juga dengan yang button-buttonnya ini ya. Ini visible-nya bukan customer form tapi contact form ya, karena kita sekarang di contact form. Oke. Nah, kita back dulu. Di sini kita jangan lupa ngasih view form contact form. Ya. Edit. Kita bentar, kayak tadi ada belum. Pada saat dia save on select refresh contact, nggak perlu di back ya. Nah, kita agak beda dikit. Kalau yang tadi kita pakai context variable, sekarang kita nggak usah. View form contact form. Save. Nah, gitu ya. Back. Nah, Nah, kita tambahkan di sini insert, misalkan add user, add context ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan satu button sini atau satu icon. Ini adalah 40 kali 40. Untuk tooltipnya adalah add contact. Nah, dari sini kita misalkan on click kita samakan. ID-nya tentu saja adalah blank. Nah, ini jadi new form. Ketika di add, jangan lupa kita balikin lagi ini refresh. Di sini kita back aja lah ya.
Jadi kalau misalkan dia new, oke, company-nya kita ke gerak cepat selalu, job title-nya adalah direktur, phone, oke, email, oke, save. Nah, udah tersimpan ya. Nah, tapi kan kita pengennya adalah customer ini itu terfilter berdasarkan company name, ya. Jadi yang kita perlu lakukan adalah di sini kita filter nih, ya. Nah ini kan kalau dia diambil semua, sekarang kita filter. Oke, items, contact, filter, contact, di mana company dot value sama dengan obj customer dot company name. Oke, atau jangan dot id deh, obj customer dot id. Nah, jadi terfilter hanya di yang ribut ya. Dan tadi kita pakai yang gerak cepat selalu ya. Nah, ketika dia ketika dia yang digerak cepat selalu, nah udah terfilter nih hanya Rudi Budiman. Oke. Nah, misalkan kita edit, tadi ada beberapa ya. Suka di echo, ya kita edit, kita lakukan edit customer. Jangan di yang ini kita pakai ida selamanya. Misalkan adalah Indah Purnama. Oke. Job title adalah direktur. Oke. Fontnya. Oke. Indah selamanya. Save. Nah, udah berkurang kan? Dan ketika kita berada di Indah selamanya, nah, nama Indah Purnama ini sudah muncul. Oke. Jadi kita secara aplikasi ini sudah selesai. Ya. Secara aplikasi sudah selesai. Yang tinggal kita lakukan adalah save dulu. Kemudian selanjutnya kita publish. Nah, ketika kita sudah selesai membuat aplikasi, kita perlu publish. Sesimpel kita klik publish di sini, publish this version, ya. Nah, semua orang yang kita share aplikasinya itu bisa mengakses. Tapi kita belum sempat men-share aplikasinya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita back dulu. Oke, leave. Kemudian kita lihat di aplikasi kita. Ini ada Cloudia System. Kita klik titik 3, kemudian share. Nah, masukkan di sini orang-orang yang ingin kita bisa akses. Oke, misalkan di sini adalah Sagi, kemudian Budi. Nah, BTW sini ada dua opsi ya. Dia sebagai user biasa ataupun co-owner ya. Kalau co-owner ini dia memiliki hak untuk mengedit aplikasi, bukan cuma mengakses saja. Tapi kita untuk saat ini kita biarkan untuk dia menjadi user biasa aja. Kita share. Oke. Nah, dari sini user akan menerima notifikasi bahwa Anda di-share satu aplikasi. Ya. Untuk mengaksesnya, mereka perlu mengakses ada URL yang akan diberikan via email ya, atau mereka akses dengan cara mereka akan diberikan, maaf di sini titik 3, mereka akan diberikan sebuah URL di sini kalau diklik. Nah, ini adalah URL untuk mengakses via browser. Oke. Nah, mereka akan diminta untuk permission akses ke SharePoint. Seperti ini aplikasinya. Oke. Ini experience dari user nanti seperti ini. Oke. Nah, karena kita ingin dia juga diakses menggunakan Teams,
Nah, kita balik ke Teams. Kita embed di sini plus. Kita masukkan adalah Power Apps. Power Apps. Nah, kita masukkan Cloudia System yang tadi barusan kita buat. Save. Belum muncul? Oke, kita refresh. Kalau belum muncul juga, kita masukin ke Power Apps. Lagi. Nah, double kan jadi ya? Nah, kita satu aja. Ini kita remove. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Oke, internet saya agak problem, tapi nanti kita akan coba di... Oke, internet saya agak problem, tapi nanti di tempat Anda semestinya nggak masalah, gitu ya. Akan muncul di dalam tips ini. Oke, itu tadi bagaimana kita membuat aplikasi database customer yang berisi mengenai data customer dan data kontak dari customer tersebut. Oke, datanya kita simpan di SharePoint ya atau Microsoft List dan UI-nya kita gunakan Power Apps. Nah, dengan relationship one-to-one ini kita akan bisa membuat nih, misalkan customer apa, kemudian kontak-kontaknya itu ada di mana aja. Dan ini merupakan skenario yang lumayan common di company manapun. Untuk sekarang itu dulu.